Apakah karena hati korban terlihat pucat, menurut visum, dapat disimpulkan bahwa korban kehabisan darah? Tidak perlu. Dalam proses pembusukan hati juga menjadi pucat. Menurut Sofing, proses pembunuhan itu cepat berakhir. Apakah kira-kira ada sesuatu yang membantu mempercepat kematian? Ya, itu mungkin saja. Diakibatkan oleh shock waktu disergap? Boleh jadi. Apakah karena di medan itu tidak ditemukan bekas-bekas pergulatan, dapat disimpulkan bahwa ada sesuatu yang lain di samping tikaman itu yang merobohkan korban? Ya, itu menunjukkan adanya keadaan-keadaan sampingan. Apakah hal itu bisa diterima dengan kepastian? Ya, Apakah tekanan jari lama berbekas? tergantung pada keadaan. Kalau terjadi perdarahan, iya. Lagi pula kulit dapat dirusakkan oleh kuku-kuku dan sebagainya. Kepada saksi, kini ditunjukkan foto-foto jenazah. Apakah Anda dapat menyimpulkan dari foto-foto ini dari mana kemana jalannya irisan? Tidak, maksud saya tidak berani memastikan bahwa ada 2 luka. Saya juga menduga begitu tadinya, tapi visum et repertum secara jelas menyatakan 1 luka. Kalau begitu, saya kira bahwa irisan itu lebih panjang dari 3,5 cm. Apakah Anda sependapat dengan teman sejawat Anda yang tadi menyatakan bahwa irisan ini dibuat secara ahli? Ya, tentu. Ini betul-betul pekerjaan yang sangat terampil. Sofing mengatakan bahwa di Australia dia mendapat pengalaman mengenai letak otot, saraf, dan sebagainya. Apakah Anda anggap mungkin bahwa dia yang membuat irisan ini? Ya, Seharusnya irisan itu dilakukan pada tubuh yang tidak bergerak. iya. Itu hampir dapat dikatakan secara pasti. Mungkin saja bisa terjadi pada pergumulan, tapi kecil kemungkinannya. Apakah Anda sendiri mampu membuat irisan seperti itu jika Anda dalam keadaan marah? Tidak. Brinkman memperkirakan bahwa Sofing akan memperkosa wanita ini, kemudian memegang kedua tangannya, lalu menikamnya. Apakah Anda anggap ini pasti mungkin? Dalam keadaan terangsang nafsu seksual, tikaman seperti itu tidak bisa dilakukan. Jadi itu sama sekali tidak bisa diterima. Jadi Anda tetap pada pendirian bahwa seorang ahli bedah yang berpengalaman pun tidak bisa membuat irisan semacam itu bila tubuh tidak dalam keadaan diam, terutama kalau ini harus dilakukan dalam keadaan gelap. Iya. Menjelang sidang-sidang terakhir dalam perkara ini, para tertuduh menceritakan riwayat hidupnya masing-masing. Brinkman meninggalkan HBS atau semacam SMA pada saat dulu pada usia 20 tahun sampai kelas 5. Tetapi entah mengapa tidak sampai mengikuti ujian penghabisan. Setelah meninggalkan bangku sekolah, ia bekerja pada jawatan kehutanan kurang lebih 2,5 tahun. Kemudian pindah ke BB atau pemerintah dalam negeri sebagai pegawai bulanan, lalu menjadi clerk atau pegawai tata usaha sampai beberapa tahun. Setelah itu, dia menjadi clerk di Departemen Angkatan Laut. Karena belum ada lowongan untuk komis, setelah bekerja 3-4 tahun, ia pindah ke Rekenkamer atau Badan Pemeriksa Keuangan sebagai komis sampai 2 tahun. Dari sini, dia pindah lagi ke Kejaksaan Tinggi, tempat ia bertahan 2 tahun lagi. Terakhir, ia bekerja pada Gouvernement Bedrijven. Mengapa pangkat Anda di situ bukan komis? Saya tidak diberi pangkat itu, karena dianggap melampaui orang lain di situ yang lebih senior. Terakhir kalinya ia diberi uang tunggu, kemudian akhirnya dikeluarkan. Kapan terjadinya proses Vence de Phoenix itu? Setelah tersangkut dalam perkara itu, saya terus diberi uang tunggu. Kenapa Anda tidak berusaha masuk kembali dalam dinas negara lagi? Tidak. Mengapa? Sebab kita mempunyai pemerintah dan seorang gubernur jenderal yang tegas pula. Dalam proses Vence terungkap bahwa saya orang yang hidup tidak karuan. Saya tak akan diberi kesempatan lagi. Setelah dikeluarkan dan dibebaskan dari tuntutan oleh pengadilan, ia tinggal menumpang pada seorang pegawai kantor bernama Guyin di Gang Thibault. Dari situ ia merantau ke Purwakarta untuk waktu yang tidak lama. Kemudian menumpang di rumah Sofing di Salemba Utan. Emil Sofing lahir di Chemnitz, Jerman. Ia bersekolah sampai umur 14 tahun, kemudian ditempatkan di kapal latihan. Waktu kapalnya berlabuh di Singapura, ia melarikan diri. Waktu itu, umurnya masih 15 tahun. Dari tempat itu, ia menuju Australia untuk bekerja di tambang-tambang selama 3 tahun. Kemudian, ia menjadi penyelam mutiara selama 3 tahun lagi. Ia bertemu dengan rekan-rekannya, para pekerja tambang yang mengajaknya ramai-ramai mencari pekerjaan di Jawa. Konon, ia ditelantarkan oleh kawan-kawannya sehingga terpaksa ikut suatu rombongan pemain sirkus keliling. Dengan rombongan ini, ia berkeliling sampai ke Kolombo dan Singapura. Sekembalinya di Betawi, ia bekerja sebagai tukang bubut di bengkel Nio Penglong, kemudian di SS atau Jawatan Kereta Api, dan yang terakhir di pabrik candu di Salemba.
Apakah Anda pernah tersangkut perkara di Australia? Tidak pernah. Bagaimana kejadiannya? Kok di sini lantas jadi penjahat? Punya simpanan alat-alat untuk mencuri dan sebagainya? Dari mana keahlian itu? Baru di sini timbul pikiran itu. Anda bisa berbicara dalam macam-macam bahasa. Sebagai orang asing, bahasa Belanda Anda baik sekali. Dalam bidang teknik, Anda cukup terampil. Kenapa Anda tidak mau kerja baik-baik? Saya kan kerja baik-baik di pabrik candu. Dia membujuk saya untuk sama-sama melakukan pekerjaan maling. Sampai menjelang akhir persidangan, Brinkman tetap bertahan menyangkal semua yang dituduhkan kepadanya, kecuali perannya dalam berbagai pencurian. Keterangan-keterangannya berbelit-belit dan tidak masuk akal. Tetapi dengan cerdik ia mengelakkan pancingan para hakim. Kalau suatu ketika terpojok, ia tidak menjawab atau bergumam saja. Menjelang akhir persidangan, hakim memberi kesempatan terakhir kepada Brinkman. Hakim ketua menanyakan kepada tertuduh, Savasma mengatakan bahwa ia berkali-kali mengusulkan untuk menyingkirkan Aisyah, sebab ia tahu terlalu banyak. Anda mengakui ikut pergi untuk mencari rumah Konings di Tanah Tinggi, mengakui mengenakan jas hitam pada malam itu, bahwa pada operasi pencurian jas tersebut tidak dipakai. Tidak dapat membantah keanehan-keanehan dalam memilih jalan menuju ke Tanah Tinggi. Tidak dapat memberikan alasan mengapa harus jalan mengikuti rel kereta api. Mengakui bahwa Sofing pergi dengan rencana pembunuhan. Tidak dapat membantah keanehan bahwa kalau Sofing mengetahui segala rahasianya dan timbal balik, sekali ini ia tidak tahu apa-apa tentang rencana malam itu. Mengakui bahwa Sofing hanya mengajak terdakwa karena mengharapkan bantuannya, berusaha menyamar atau menutup-nutupi identitasnya. Telah membakar celana tidur karena berlumuran darah, bahwa Sofing hanya membawa pisau berukuran kecil karena tahu akan mendapat bantuan. Para saksi ahli menyatakan bahwa hampir mutlak penikaman itu memerlukan bantuan orang kedua. Para saksi ahli itu juga menerangkan bahwa irisan semacam itu tidak bisa dibuat oleh orang yang sedang terangsang nafsu seksualnya atau marah. Tertuduh mengakui bahwa dia bersama Sofing mempunyai kepentingan atas kematian Aisyah. Tertuduh tetap tinggal bersama Sofing setelah pembunuhan. Ia berseru di depan pemeriksa, "Nu ben ik en verloren man," yang artinya, "Sekarang habislah riwayat saya." Seruan seperti ini hanya dikeluarkan oleh seorang yang putus asa karena bersalah. Saya tidak mendesak Anda untuk mengaku, Tuan Brinkman. Itu kami tidak peduli. Tetapi saya harus mengatakan kepada Anda bahwa pengakuan merupakan keadaan yang meringankan. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda masih tetap menyangkal? Ya, Tuan Ketua. Dalam rekuisitorinya, jaksa Mr. Trump menyatakan antara lain bahwa dalam bulan September hingga Oktober di Betawi terjadi serangkaian pembongkaran dengan tujuan pencurian yang pelakunya tidak diketahui. Kemudian polisi mengetahui bahwa di sekitar tempat kejadian selalu nampak Brinkman berkeliaran. Ia banyak bergaul dengan iparnya yang bernama Neis. Yang anehnya selalu bekerja pada toko atau perusahaan yang kecurian sebagai penata buku. Pada tanggal 14 November 1914 ditemukan mayat Aisyah di kuburan keramat Sentiong. Ia dikenal sebagai peliharaan Van Diemen, tetapi polisi mengetahui bahwa korban mempunyai hubungan dengan Shavsma, Brinkman, dan Sofing. Pada suatu hari, Shavsma yang tertangkap dipindahkan ke Cimahi. Ternyata, ia tidak tahu apa-apa. Ketika mengetahui bahwa yang terbunuh Aisyah, ia sangat terkejut. Dalam keadaan terpukul dan hancur hatinya, ia menceritakan dugaannya akan siapa pelaku pembunuhan itu. Ia mengakui bahwa Brinkman yang mula-mula mengajak mencuri bersama. Pada pencurian-pencurian itu, kebanyakan Aisyah selalu ikut. Kemudian Brinkman dan Sofing bermufakat untuk menyingkirkan Aisyah. Mantri polisi Muhammad Jakin berpura-pura tinggal di Salemba Utan untuk mengamati kedua orang yang dicurigai itu. Tanggal 20 November, Komisaris Rusen mengadakan penggeledahan dan menemukan alat-alat untuk mencuri, beberapa jenis racun, dan sisa-sisa barang bukti yang terbakar. Jaksa mengatakan bahwa Brinkman maupun Sofing mempunyai alasan kuat untuk menyingkirkan Aisyah. Mereka dalam perjalanan menuju Sentiong itu sengaja mencari jalan yang tidak lazim untuk menghindari pertemuan dengan orang lain dan berusaha membuat dirinya sukar dikenali. Di samping itu, menurut jaksa, tidak masuk akal bahwa Sofing berusaha memperkosa Aisyah di tanah kuburan yang gelap dan berlumpur. Kedua tertuduh tidak tahu di mana rumah Konings yang katanya menjadi tujuan perjalanan malam itu. Sedangkan Konings sendiri mengatakan tidak pernah bertemu dengan mereka sejak dia melarikan diri dari dinas ketentaraan.
Para saksi ahli menerangkan bahwa pembunuhan itu harus dikerjakan oleh 2 orang. Korban lebih besar perawakannya daripada Sufing, sehingga harus dipegang erat-erat oleh Brinkman untuk memungkinkan pembuatan irisan yang sempurna, yang hanya mungkin kalau korban tidak bergerak. Jaksa mengakhiri tuntutannya dengan mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang meringankan dan terdakwa pertama memberikan jawaban yang berbelit-belit dan mengelak sehingga menyulitkan penyelidikan perkara. Akhirnya, ia memintakan hukuman mati untuk Brinkman dan seumur hidup untuk Emil Sufing. Setelah pembelaan, replik, dan duplik, maka sidang ditunda untuk memberikan kesempatan bagi para hakim untuk mempertimbangkan putusan. Pada tanggal 14 Juni tahun 1915, sidang menjatuhkan hukuman mati kepada W.F. Gramser Brinkman dan 15 tahun penjara kepada Johann Emil Sufing. Setelah dijatuhi hukuman mati dalam bulan Agustus tahun 1915, Brinkman masih membuat riwayat lagi dengan melarikan diri bersama seorang napi berat lainnya dari penjara Glodok dengan menyuap seorang petugas. Keduanya tertangkap kembali keesokan harinya di sebuah warung di daerah Bungur Besar. Pelaksanaan hukuman matinya ditentukan pada tanggal 24 September 1915. Algojo bersama Silun telah didatangkan dan sudah membuat selamatan menjelang pelaksanaan tugasnya. Tetapi Brinkman telah mengakhiri riwayatnya sendiri dengan menggantungkan diri di selnya dengan spray tempat tidurnya pada pagi buta pukul 3:30 pagi. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.